Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pembagian polinomial. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang nilai polinomial. Nah, sebelum masuk ke pembagian polinomial, saya ingin mengingat-ingat materi SD atau MI dulu ya. Jadi, kalau misal ada soal seperti ini, 577 kalau kita bagi 5 dia sama dengan berapa. Nah, kalau di SD atau MI dulu, ustadzah atau guru kita pernah memberi materi atau memberi pelajaran ya, cara untuk membagi dengan menggunakan cara bersusun ya. Bagaimana kalau kita ingin membagi 577 dibagi dengan 5 dengan cara bersusun. Kita coba dulu ya. 577 kita bagi dengan 5. Nah, yang pertama kan 5 ini kita bagi dengan 5. 5 bagi 5 adalah 1, kita taruh di atas. Kemudian 1 kita kalikan 5, hasilnya adalah 5. Kemudian kita kurangi. Kemudian 5 dikurangi 5 adalah 0 ya. Nggak usah kita tulis. Kemudian 7 turun. Kemudian 7 kita bagi 5 adalah 1 ya. Kemudian 1 kali 5 adalah 5. 7 kurangi 5, 2. Kemudian 7 turun. 27 kita bagi 5 adalah 5. 5 kali 5 adalah 25. Kemudian di sini sisa 2. Nah, ini 2 kita bagi 5 sebenarnya bisa. Kalau nanti kan menghasilkan koma di sini. Tapi karena ini adalah pengantar dari pembagian polinomial, maka kita stop sampai di sini dulu. Jadi di sini kita temukan ada beberapa hal. Yang pertama di sini ada bilangan yang dibagi ya, 577 ini. Kemudian ada pembaginya yaitu 5. Kemudian hasil pembagiannya itu yang di atas ini ya, 115. Kemudian di sini ada sisa. Nah, jadi pembagian bersusun waktu SD atau MI dulu itu yang tidak boleh kita lupakan dalam mempelajari pembagian polinomial. Karena di pembagian polinomial nanti ada dua cara yang bisa kita gunakan, yaitu cara bersusun seperti ini dan cara yang kedua. Nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Oke, di pembagian polinomial ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah ketika polinomial dia dibagi dengan X min K. Jadi pembaginya bentuknya adalah linear, X min K seperti itu. Nah, kalau kita di pembagian polinomial ini, saya akan langsung ke contoh soal. Jadi langsung ke contoh soal biar kita langsung tahu penerapannya menggunakan cara bersusun dan cara yang kedua nanti. Oke, di sini kita diminta untuk menentukan hasil pembagian fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 yang dibagi oleh x min 2. Nah, kalau kita menggunakan cara bersusun, secara prinsip sama seperti cara yang digunakan di SDATMI dulu ya. Jadi kita tuliskan dulu apa yang dibagi, yaitu 4x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 2x plus 5, dan apa pembaginya. Nah, saya pakai yang hitam. Oke, di situ yang pertama untuk pembaginya, jadi kita bagi mulai yang depan dulu. Jadi 4x pangkat 3. 4x pangkat 3 ini kita bagi dengan yang depan saja. Kita bagi dengan x. Jadi dibagi dengan x saja. 4x pangkat 3 kita bagi dengan x. Nah, dengan menggunakan sifat pada materi eksponensial dulu ya. Kalau 4x pangkat 3 dibagi dengan x, artinya karena di situ sama-sama x ya, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Jadi pangkat 3 dikurangi dengan pangkat 1, maka nanti hasilnya adalah
X pangkat 2. 4 dibagi 1 kan 4 ya. Jadi 4X kuadrat. Ya, kuadrat. Kemudian 4X kuadrat, mohon maaf, 4X kuadrat kita kalikan. Nah, kalau pembagian itu dibagi dengan bagian depannya saja, dibagi dengan X. Kalau perkalian dikalikan dengan semuanya. Dikalikan dengan X min 2. Jadi 4X kuadrat dikalikan dengan X, 4X pangkat 3. 4X kuadrat dikali dengan min 2, berarti dia adalah min 8X kuadrat. Nah, ini kita kurangi. Kalau kita kurangi, berarti kan 4X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 3, selesai ya, 0. Tidak perlu kita tulis nolnya. Kemudian di situ ada min 7X kuadrat dikurangi negatif. Dikurangi negatif berarti jadi plus ya. Jadi negatif 7X kuadrat ditambah 8X kuadrat. Berarti hasilnya adalah X kuadrat. X kuadrat. Oke, X kuadrat. Kemudian plus 2X bisa turun. Plus 3 juga saya turunkan sekalian ya. Plus 3. Oke, sekarang kita bagi X kuadrat, kita bagi dengan X. X kuadrat dibagi dengan X, berarti hasilnya adalah X. Kemudian kita kalikan. Kalau ingat-ingat tadi dibagi dengan yang bagian depan saja, berarti dibagi dengan X saja. Kalau kita kalikan semua. Sekarang X kali X adalah X kuadrat. Kemudian X kali min 2 adalah min 2X. Kemudian kita kurangi. X kuadrat kurangi X kuadrat adalah 0. Selesai, tidak perlu kita tulis. Kemudian di situ 2X, kita kurangi negatif 2X, berarti adalah plus jadinya ya. Jadi 2X tambah 2X adalah 4X. Kemudian 3 bisa turun. Nah, sekarang 4X plus 3 dibagi dengan X saja. Berarti 4X bagi X adalah 4. 4 kali X, 4X. Kemudian 4 kali min 2 adalah min 8. Kemudian kita kurangi. 4X kurang 4X habis. 3 dikurangi negatif 8 adalah 11. Nah, sama seperti pembagian bersusun untuk bilangan bulat yang di STATMI, kita dapat di sini ada yang di atas adalah sebagai hasil. Saya kasih warna merah. Ini adalah sebagai hasil. Kemudian yang di bawah di sini adalah sebagai sisa. Seperti itu. Itu menggunakan cara bersusun. Nah, ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan Horner, skema Horner seperti pada nilai polinomial. Oh, ternyata Horner ini bukan hanya bisa digunakan untuk mencari nilai polinomial saja. Ternyata untuk pembagian polinomial kita juga bisa menggunakan cara Horner. Bagaimana cara kita untuk menggunakan cara Horner? Sama ya, prinsipnya sama seperti untuk mencari nilai polinomial kemarin. Yang kita tuliskan adalah koefisien dari polinomial yang dibagi. Nah, di situ kan ada koefisien dari X pangkat 3 adalah 4, kemudian koefisien dari X kuadrat adalah negatif 7, koefisien dari X adalah 2, dan koefisien atau konstantanya adalah 3. Kemudian di sini adalah X min 2. Nah, di sini kan X min 2, bentuknya kan X min K seperti ini. Jadi, kalau menggunakan Horner, untuk pengalinya yang di sebelah kiri, pembaginya ini bisa kita buat, kita sama dengan K0. Jadi, X min K sama dengan K0. Kemudian maka X, dia adalah sama dengan K. Maka yang sebagai pengali, yang kita taruh di sebelah kiri adalah K-nya. Nah, karena di sini adalah X min 2, berarti X sama dengan 2, maka yang sebagai pengali adalah 2. Seperti itu. Kemudian untuk skema ordernya sama seperti nilai polinomial kemarin.
bisa turun 4. Kemudian kita kalikan 2 adalah 8. Kita jumlahkan ya. Nah, ini bedanya antara bersusun dan Horner. Kalau di bersusun dia pakai min, ya. Kalau di Horner dia pakai plus ini. Nah, negatif 7 ditambah 8 adalah 1 ya. Kemudian 1 tambah 2, 2. 2 ditambah 2 adalah 4. 4 kali 2 adalah 8. 3 tambah 8 adalah 11. Nah, sekarang kita bandingkan antara cara bersusun dan cara Horner ini. Nah, di sini muncul bilangan 11. Di sini juga ada 11 di cara bersusun. Berarti di sini 11, di sini 11. Artinya yang di sebelah pojok bawah ini ya, atau di pojok kanan bawah, dia adalah sebagai sisa ya. Dia adalah sebagai sisa. Kemudian di sini ada bilangan 4, 1, 4. Kita lihat di hasil. 4, ada 4, kemudian ada 4 ya, kemudian ada 1, ada 4. Nah, berarti 414 ini adalah koefisien dari hasil. Nah, kita lihat yang belakang ini berarti pangkat 0, berarti dia adalah konstanta. Kemudian yang tengah ini adalah habis 0 kan 1, berarti dia adalah koefisien dari X pangkat 1. Kemudian yang berikutnya adalah koefisien dari X pangkat 2. Jadi hasilnya sama, 4x kuadrat plus X plus 4. Jadi baik kita menggunakan cara bersusun maupun cara Horner menghasilkan nilai yang sama. Seperti itu. Oke, itu adalah bagian yang pertama ketika pembaginya adalah X min K. Jadi di situ bisa kita tulis ya polinomialnya adalah 4x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 2x plus 3. Pembaginya adalah X min 2. Hasil baginya adalah 4x kuadrat plus X plus 4 dan sisanya adalah 11. Seperti itu. Nah, ini di bagian yang awal adalah ketika pembaginya adalah X min K. Kita lanjut ke jika pembaginya berbentuk AX plus B. Jadi masih linear, tapi bentuknya AX plus B, bukan X min K. Nah, di sini saya langsung masuk ke contoh soal. Tentukan hasil pembagian Fx sama dengan 64x pangkat 3 min 16x kuadrat plus 5 oleh 2x plus 1. Kalau kita menggunakan cara bersusun, caranya sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi kita bagikan satu per satu. Mulai dari pangkat yang terbesar 64x pangkat 3 kita bagi dengan 2x. Hasilnya adalah 32x kuadrat. Kemudian 32 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 64 x pangkat 3, kemudian 32x kuadrat kita kalikan 1 adalah 32x kuadrat. Kemudian kita kurangkan hasilnya ini negatif 48x kuadrat plus 5. Kemudian negatif 48x kuadrat kita bagi dengan yang depan saja ya. Ingat, dibagi dengan bagian depan saja. Berarti kita bagi dengan 2x, hasilnya adalah negatif 24x. Nah, negatif 24x kita kalikan dengan 2x, hasilnya adalah negatif 48x kuadrat. Kemudian negatif 24x kali 1 adalah negatif 24x. Oh iya, ini tadi 5-nya turun ya. Kemudian kita kurangkan. Negatif 48x kuadrat, kita kurangi negatif 48x kuadrat, hasilnya adalah 0. Kemudian di sini ada pengurang yaitu negatif 24x. Sementara yang di atas ini, dia tidak ada X-nya. Dia hanya X kuadrat, kemudian ada konstanta. Kemudian X-nya berapa? Berarti kan tidak ada. Kalau tidak ada, sebenarnya di situ koefisiennya adalah 0, yaitu adalah 0x. Jadi 0x kita kurangi negatif 24x. Berarti kan jadi plus. Jadi 0 ditambah 24x adalah 24x. Nah, kemudian 24x kita bagi dengan 2x adalah 12. Kemudian 12 kali 2x adalah 24x. 12 kali 1 adalah 12. Kemudian kita kurangi 24x kurangi 24x selesai. Kemudian 5 dikurangi 12 adalah negatif 7. Jadi kita dapat
hasilnya adalah 32x kuadrat min 24x plus 12, kemudian sisanya adalah negatif 7. Itu kalau menggunakan cara bersusun. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan cara Horner? Ya, untuk menggunakan cara Horner yang pertama kita tuliskan dulu koefisien dan konstanta. Jadi di situ ada koefisien dari x pangkat 3 adalah 64, koefisien dari x pangkat 2 adalah negatif 16. Setelah x kuadrat kan harusnya x. Nah, karena x-nya tidak ada di situ, maka koefisien dari x kita tuliskan adalah 0. Kemudian ada konstanta yaitu 5. Nah, untuk pengalinya yang di sebelah sini, kenapa kok negatif 12? Karena bentuk pembaginya adalah AX plus B, maka AX plus B ini kita sama dengankan dengan 0. Maka X sama dengan negatif B per A. Seperti itu. Maka kalau 2X plus 1, maka X sama dengan negatif setengah. Itulah kenapa kok pengalinya yang di sebelah situ adalah negatif setengah. Nah, kita lakukan skema Hornernya ya. 64-nya di sini bisa turun. Kemudian 64 kali negatif 12 adalah negatif 32. Kemudian negatif 16 ditambah negatif 32 adalah negatif 48. Kemudian negatif 48 kali negatif 12 adalah 24. Kemudian 0 tambah 24 adalah 24. Kemudian 24 kali negatif 12 adalah 24 kali negatif 1/2, mohon maaf. Dikali negatif 1/2 adalah negatif 12. Kemudian 5 ditambah negatif 12 adalah negatif 7. Kemudian kita bandingkan antara cara bersusun dengan cara Horner ini. Nah, di sini ada negatif 7 di cara bersusun, di Horner juga ada negatif 7. Berarti negatif 7 ini adalah sebagai sisa. Nah, kemudian kita lihat di sini ada 64, ada negatif 48, ada 24. Kalau yang pembaginya X min K tadi, di sini adalah sebagai hasil. Tapi kalau kita lihat, ternyata hasilnya ada sedikit perbedaan ya. 64, 32. Negatif 48, negatif 24. 24, 12. Ternyata kalau kita lihat, antara hasil di Horner dan hasil dari bersusun ini adalah setengahnya ya. Nah, dari situ akhirnya kalau kita ingin menentukan dari hasilnya, hasil dari Horner ini, maka koefisien-koefisien ini kita bagi terlebih dahulu dengan koefisien dari pembaginya, atau kita bagi dengan A. Nah, jadi setelah ketemu hasilnya ini, kita bagi dengan A. Nah, karena di sini A-nya adalah 2, maka kita bagi 2. Jadi 64 bagi 2 adalah 32. Kemudian negatif 48 bagi 2 adalah negatif 24. Kemudian 24 dibagi 2 adalah 12. Seperti itu. Jadi ada satu langkah tambahan untuk menentukan hasil dari pembagian bentuk AX plus B, yaitu dengan hasilnya kita bagi dengan 2 dulu. Hasil dari Hornernya kita bagi dengan 2 atau dibagi dengan A. Karena di sini A-nya adalah 2, maka kita bagi dengan 2. Seperti itu. Itu adalah bagian yang kedua untuk pembagi AX plus B. Kita lanjut ke yang ketiga. Ketika pembaginya bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini Hornernya sudah saya keluarkan terlebih dahulu karena cukup panjang langkahnya. Jadi di situ ada contoh soal, tentukan hasil pembagian fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 plus 5x min 2 dibagi oleh x kuadrat min x min 2. Nah, di situ ada kata-kata bisa difaktorkan. Nah, nanti x kuadrat min x min 2 apakah bisa difaktorkan? Kita lihat. Nah,
Ada dua cara ya, sama seperti sebelumnya, ada cara bersusun dan juga ada cara Harnal. Cara bersusun, ya langkahnya sama seperti yang sebelumnya. Kita tinggal membagi dengan yang bagian depan. Jadi kita bagi dari depan ke belakang dan seterusnya. Jadi mulai dari 2x pangkat 4 kita bagi dengan bagian depannya dari pembagi. Nah, di pembaginya adalah x kuadrat. Jadi 2x pangkat 4 kita bagi dengan x kuadrat adalah 2x kuadrat. Kemudian 2x kuadrat kita kalikan dengan semuanya. Kita kalikan dengan semuanya. Jadi 2x kuadrat kali x kuadrat adalah 2x pangkat 4. Kemudian 2x kuadrat kali min x adalah min 2x pangkat 3. 2x kuadrat kali min 2 adalah min 4x kuadrat. Kemudian kita kurangkan 2x pangkat 4 kurangi 2x pangkat 4 habis. Kemudian negatif atau min 3x pangkat 3 dikurangi negatif 2x pangkat 3 berarti di situ jadi negatif x pangkat 3. Kemudian x kuadrat. Karena di polinomialnya ini tidak ada x kuadrat ya, setelah pangkat 3 di situ langsung ke pangkat 1, artinya x kuadratnya adalah 0, jadi 0x kuadrat dikurangi negatif 4x kuadrat berarti jadi penjumlahan, menjadi hasilnya adalah plus 4x kuadrat, kemudian 5x dan min 2-nya di sini turun. Nah, setelah 2x pangkat 4-nya habis, sekarang kita bagi negatif x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat. Kita bagi, hasilnya adalah negatif x. Kemudian kita kalikan dengan semuanya, ketemu hasilnya adalah ini. Kemudian kita kurangkan. Nah, ketemu dia menghasilkan 3x kuadrat plus 3x min 2. Kemudian 3x kuadrat ini kita bagi dengan x kuadrat. Hasilnya adalah plus 3. Kemudian plus 3 ini kita kalikan dengan x kuadrat min x min 2. Kita dapatkan 3x kuadrat min 3x min 6. Kemudian kita kurangkan, hasilnya adalah 6x plus 4. Nah, 6x plus 4 apakah bisa kita bagi dengan x kuadrat? Tentunya di situ sudah tidak bisa ya, karena kalau 6x dibagi x kuadrat, nanti ya bentuknya adalah 6x per x kuadrat, berarti nanti kan ini pangkat 1 dibagi dengan pangkat 2, berarti kan 1 kurangi 2 adalah negatif 1, berarti 6x pangkat negatif 1. Nah, perlu diingat, di polinomial syaratnya adalah pangkatnya bilangan cacah. Nah, negatif 1 apakah bilangan cacah? Tentunya bukan. Maka pembagian untuk contoh soal ini berhenti di sini. Maka ini adalah sisanya. Sisanya adalah 6x plus 4 dan ini adalah hasilnya. Seperti itu. Itu cara bersusun. Jadi sama, mulai dari pembagi bentuk linear atau bentuk kuadrat sama. Jadi kita bagi dengan yang bagian depan saja, kalau kita mengalihkan dengan semuanya, seperti itu. Dengan semua pembagi maksudnya ya. Jadi 2x kuadrat, kita kalikan dengan x kuadrat, kita kalikan dengan negatif x, kita kalikan dengan negatif 2. Itu untuk cara bersusun. Kemudian bagaimana untuk cara Horner? Nah, cara Horner ini, yang pertama ya tentunya kita tuliskan semua koefisien dan konstanta dari pembagi atau yang dibagi ya, polinomialnya. Di situ ada 2x pangkat 4 min x pangkat 3, kemudian plus 5x min 2. Kita tuliskan semua koefisiennya. Koefisiennya x pangkat 4 adalah 2, x pangkat 3 adalah negatif 3, x pangkat 2-nya tidak ada maka kita tuliskan 0, kemudian koefisien x adalah 5 dan konstanta adalah negatif 2. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita faktorkan pembaginya. X kuadrat min x min 2 ini kita faktorkan. Nah, setelah kita faktorkan, kita dapat x min 2 dan x plus 1 adalah faktor dari x kuadrat min x min 2. Nah, dari sini ada x min 2 dan x plus 1. Kan bentuknya mirip seperti pembagi bentuk yang pertama tadi, bentuk x min k. Maka ini
Bisa jadi ini adalah K1, kita tuliskan sebagai K1, yang ini sebagai K2. Jadi nanti ada dua kali Horner yang kita lakukan dengan K1 yaitu 2 dan K yang kedua adalah negatif 1. Dapat 2 dan negatif 1 dari mana? Jangan lupa tadi kan X min K sama dengan 0, maka X sama dengan K. Nah, kalau X min 2 sama dengan 0 berarti X-nya adalah 2. Kalau X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya adalah negatif 1. Nah, sekarang kita lakukan skema Hornernya. Dengan pengalinya adalah 2. Yang pertama, 2 turun ya. 2. 2 dikali 2 adalah 4. Kemudian kita jumlahkan negatif 3 tambah 4 adalah 1. 1 kali 2, 2. 0 tambah 2, 2. 2 kali 2 adalah 4. Kemudian 5 tambah 4 adalah 9. Kemudian 9 kali 2 adalah 18. Kemudian negatif 2 tambah 18 adalah 16. Nah, dapat 16. Kalau kita menggunakan Horner untuk pembagi yang awal tadi, pembagi X min K dan AX plus B, maka 16 ini adalah sisa. Di sini adalah sisa. Saya singkat S saja ya. Adalah sisa. Nah, di sini masih ada pengali yang kedua, yaitu negatif 1. Jadi, ini 2, 1, 2, dan 9 kita hornerkan lagi. Dengan pengalinya adalah negatif 1. Kita lakukan horner yang kedua. 2 turun, kemudian kita kalikan negatif 1, negatif 2. 1 tambah negatif 2 adalah negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1 adalah 1. Kemudian 1 kali negatif 1 adalah maaf, 2 tambah 1 adalah 3. Kemudian 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Kemudian 9 ditambah negatif 3 adalah 6. Seperti itu. Nah, sekarang berarti yang di sebelah sini adalah sisa juga. Wah, sisanya ada 2 ini. Ini sisa yang pertama, ini sisa yang kedua. Ini yang di sebelah kiri tadi, ini pengali yang pertama, dan ini adalah pengali yang kedua. Kita lihat sekarang, kita bandingkan antara cara bersusun dengan cara Horner. Kalau kita lihat sisanya, kalau bersusun, sisanya dapat 6X plus 4. Sementara di sini ada 2 sisa. Satunya 16, satunya 6. Ternyata berbeda ya. Coba kita lihat hasilnya dulu. Kalau kita lihat hasil, di sini ada 2, negatif 1, dan 3. Wah, ternyata dia sama. Hasil dari bersusun, 2x kuadrat min x plus 3. Berarti 2, negatif 1, dan 3 adalah koefisien dari terurut. Mulai dari x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0. Jadi hasilnya sudah sama. Nah, sekarang bagaimana untuk sisanya? Tadi kan masih berbeda. Nah, untuk mencari sisanya ketika pembaginya bentuk ax kuadrat plus bx plus c, maka kita ada formula tersendiri. Nah, formulanya di situ. Jadi, bisa kita gunakan S2 dikalikan dengan X min K1 ditambah S1 untuk mencari sisa. Jadi, S2-nya di situ kan adalah 6 ya. 6 X, kemudian K1-nya adalah 2, kemudian S1-nya adalah 16. Kita jumlahkan. Plus 16. Kita kalikan dulu, berarti di sini adalah 6X. 6 kali min 2 adalah min 12. Min 12, kemudian plus 16. Sama dengan 6X, kita tulis lagi. Min 12 tambah 16 adalah 4. Nah, terbukti sama ya. Sisanya adalah 6X plus 4. Menggunakan bersusun 6X plus 4, menggunakan Horner juga 6X plus 4, tetapi kita harus menggunakan ada step tambahan yaitu sisanya berbentuk
S2 kali X min K1 ditambah S1. Kemudian sebenarnya ada tambahan ya. Hasil ini kan di situ langsung 2 negatif 1 3. Seandainya bentuk soalnya di sini pembaginya kan X kuadrat min X min 2. Seandainya koefisien dari X kuadrat adalah bukan 1, misal 2, 3, atau seterusnya ya, maka hasil ini nanti dibagi dengan koefisien dari X kuadrat. Atau dibagi dengan A ini. Ya, dibagi dengan A. Jadi hasilnya ini akan kita bagi dengan A. Tapi karena di sini koefisien dari X kuadrat adalah 1, maka 2, negatif 1, dan 3 kita bagi 1 kan hasilnya tetap. Sehingga hasil dari pembagian tersebut langsung kita dapatkan, yaitu 2x kuadrat min x plus 3. Itu adalah pembagian untuk bentuk kuadrat yang bisa difaktorkan. Nah, tentunya kita tahu bahwa tidak semua bentuk kuadrat itu bisa difaktorkan dengan faktor yang bagus seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau pembagiannya itu dilakukan dengan bentuk kuadrat tetapi tidak bisa difaktorkan? Tetap caranya ada dua. Nah, ini kita coba dulu, kita masuk ke contoh soal. Jadi di situ tentukan hasil pembagian fx sama dengan x pangkat 4 min 4x kuadrat plus 3x min 5 oleh x kuadrat plus x plus 2. Kalau kita menggunakan cara bersusun, langkahnya sama seperti sebelumnya. Ya, jadi langkahnya sama. Kalau kita melakukan pembagian, kita bagi x pangkat 4 dengan yang di depan saja, dengan x kuadrat. Hasilnya adalah x kuadrat, kemudian kita kalikan, kalau kita kalikan dengan semuanya, dengan semua pembaginya. Jadi x kuadrat kali x kuadrat kali x kuadrat kali 2, sehingga dapat ini. Kemudian kita kurangkan, nah karena di polinomial fx-nya tidak ada x pangkat 3, berarti 0x pangkat 3 kita tulisnya ya. 0x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 adalah negatif x pangkat 3. Kemudian negatif x pangkat 3 kita bagi x kuadrat, hasilnya adalah negatif x. Kemudian kita kalikan dengan x kuadrat plus x plus 2 dengan semuanya ya. Kita dapat ini. Kemudian kita kurangi, hasilnya adalah negatif 5x kuadrat plus 5x min 2. Kemudian negatif 5x kuadrat ini kita bagi dengan x kuadrat, hasilnya adalah 5. Negatif 5, mohon maaf. Kemudian negatif 5 kita kalikan dengan x kuadrat plus x plus 2. Kita dapat negatif 5x kuadrat min 5x min 10. Kita kurangi, dan sisanya adalah 10x plus 5. Jadi sisanya adalah 10x plus 5. Hasilnya adalah x kuadrat min x min 5. Nah, itu menggunakan cara bersusun. Secara prinsip, baik pembaginya adalah bentuk linear maupun bentuk kuadrat, sama. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan cara Horner? Nah, kita coba faktorkan dulu x kuadrat plus x plus 2. Nah, kan di situ kita tidak bisa memfaktorkan pembagi tersebut. Maka kita bisa menggunakan cara Horner-Kino. Wah, ada tambahan Kino di belakangnya. Nah, jadi cara Horner-Kino ini sedikit berbeda, tetap mengadaptasi Horner, kemudian ada sedikit modifikasi dari Kino ini. Di situ untuk pengali yang pertama, K1, kita bisa menggunakan untuk mendapatkan K1 adalah negatif C per A. Kemudian untuk K2 adalah negatif B per A. Nah, kita tuliskan dulu skemanya. Nah, di sini kan ada K1 ya. K1 di situ kan adalah negatif C per A. Nah, bentuk dari pembaginya kan di sini AX kuadrat plus BX plus C. Berarti C di situ adalah konstanta. Berarti negatif C, berarti negatif 2 per A. A di sini adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti di situ adalah 1. Berarti negatif 2 per 1. Berarti K1-nya adalah negatif 2. Nah, dia yang di atas, negatif 2. Kemudian untuk K2 adalah negatif B per A.
Nah, kita tahu bahwa B ini adalah koefisien dari X. Nah, untuk soal ini, koefisien dari X ini adalah 1. Berarti negatif 1, hanya tadi adalah 1. Berarti negatif 1 untuk K2. Kemudian, cara skema Horner-Kino ini, langkahnya seperti ini. Jadi, cara mengalihkannya itu membentuk sebuah diagonal. Jadi, sebelum kita mulai, kita harus memberikan tanda untuk kolom-kolom yang tidak boleh diisi oleh bilangan apapun. Di sini kita berikan tanda. Nah, nanti akan saya jelaskan di akhir kenapa kok bagian tersebut yang harus kita kosongi seperti itu. Nah, Horner-Kino ini kurang lebihnya sama. Yang langkah yang pertama adalah satunya turun, ya, satu turun. Nah, satunya turun, kemudian kita mengisikan serong ya, serong seperti ini. Nah, untuk mengisi yang di sini berarti kita harus mengalihkan satu ini dengan pengalih yang kedua. Karena pengalih kedua untuk mengisi di baris yang kedua. Berarti 1 kali negatif 1 adalah negatif 1. Nah, setelahnya ini kita harus mengalihkan 1 dengan negatif 2. Karena negatif 2 ini letaknya di baris yang pertama, maka ini letaknya nanti di baris yang pertama. Tapi mengikuti arah serongnya, mengikuti arah diagonalnya. Jadi 1 kali negatif 1 negatif 1, 1 kali negatif 2 adalah negatif 2. Letaknya ada di sebelah sini. Seperti itu. Jadi menyerong. Kemudian saya coba ganti warna. Saya pakai biru. Kemudian kita tuliskan penjumlahan dari 0 ditambah negatif 1. Berarti negatif 1. Nah, dari sini kan kita harus menuliskan ke sebelahnya. Nah, negatif 1 kali negatif 1 adalah 1, ya. Dikalikan dengan pengalih pada baris kedua, kemudian negatif 1 kita kalikan dengan pengalih pada baris yang pertama, yaitu negatif 2. Jadi negatif 1 kali negatif 2 adalah 2. Seperti itu. Jadi arahnya adalah menyerong seperti itu. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Seperti itu. Nah, sekarang kita jumlahkan. Saya ganti warna lagi, warna hijau. Negatif 4 tambah negatif 2 berarti adalah negatif 6. Negatif 6 tambah 1 adalah negatif 5. Nah, sekarang negatif 5 kali negatif 1 adalah 5. Untuk mengisi yang di sebelah sini, 5. Kemudian negatif 5 kali negatif 2 adalah 10. Nah, ini saya ganti tinta lagi. Sebentar. Saya ganti tinta yang warna hitam. Di situ ada 3 ditambah 2 ditambah 5 berarti dia adalah 10. Nah, ini 10 kita kalikan negatif 1 kan harusnya letaknya ada di sebelah sini. Kemudian 10 kali negatif 2 harusnya di sini. Tapi karena yang 10 dikalikan dengan negatif 2 atau 10 dikalikan dengan pengalih yang pertama letaknya sudah tidak ada konstanta atau koefisien yang bisa dijumlahkan, maka langkah yang keempat ini tidak bisa kita lakukan, ya. Karena untuk pengalih yang pertama dia tidak punya pasangan. Ya, di sini dia tidak punya pasangan. Maka berhenti di sini saja. Jadi sampai 10, 10 tidak kita kalikan dengan negatif 1 atau dengan negatif 2. Jadi stop di situ, tinggal kita jumlahkan saja yang terakhir yaitu negatif 5 tambah 10, yaitu 5. Nah, itulah kenapa kok kita berikan tanda titik di sini. Saya ganti titik itu dengan silang ya. Di situ, di situ. Nah, ada di 4 tempat. Karena keempat tempat ini nanti dia tidak akan terisi oleh bilangan apapun. Karena kan arah dari skema Horner-Kino ini dia membentuk seperti diagonal. Ya, diagonal seperti ini. Nah,
bentuknya seperti ini. Maka pasti tanda-tanda yang saya silangi itu dia tidak dapat tempat, tidak ada bilangan yang terletak di situ. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan hasil dan sisa dari pembagian tersebut? Nah, kita lihat terlebih dahulu, tadi kan di situ ada polinomial berderajat 4 ya. X pangkat 4 kita bagi dengan X kuadrat. Nah, X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 2, berarti dia nanti menghasilkan hasil berapa? Kan berarti hasilnya adalah X pangkat 2. Berarti nanti hasilnya adalah sebuah polinomial yang dia berderajat 2. Berarti derajat tertingginya adalah 2. Kita lihat berarti satu ini nanti adalah X kuadrat, koefisien dari X kuadrat, kemudian negatif 1 ini adalah koefisien dari X, setelah X kuadrat kan X, kemudian setelah X adalah X pangkat 0 atau konstanta. Jadi negatif 5 ini adalah konstanta. Berarti ini adalah sebagai hasil, kemudian sisanya berarti adalah yang di belakang. Maka kita berikan garis pembatas yang membagi antara hasil dan sisa. Jadi bisa kita dapatkan sisanya adalah 10, 5. Berarti di situ kan ada dua suku yang berbeda. Berarti 10 itu untuk derajat 1, 5 itu untuk derajat 0. Berarti kan bisa kita tuliskan 10x plus 5. Sama seperti cara yang bersusun. Jadi sisanya 10x plus 5. Kemudian hasilnya di situ koefisien-koefisiennya berarti 1x kuadrat min 1x min 5. Sama seperti yang ada di cara bersusun. Itu adalah cara Horner-Kino. Jadi Horner-Kino ini bisa digunakan untuk pembagi yang tidak bisa difaktorkan. Lalu, apakah bisa kita menggunakan Horner-Kino ini untuk pembagi yang bisa difaktorkan? Jawabannya adalah bisa. Dengan cara pengali yang pertama, kita gunakan bukan faktornya, tapi adalah negatif C per A, dan pengali yang kedua adalah negatif B per A. Dan Horner-Kino ini juga bisa kita gunakan untuk pembagi yang lebih dari berderajat 2. Jadi bisa berderajat 3 dan seterusnya. Cuma nanti bedanya kalau dia lebih dari 2, misal 3 seperti itu, maka nanti akan ada K1, K2, dan K3. Seperti itu. K1 karena pembaginya bentuknya adalah pangkat 4, berarti kan nanti bentuknya adalah AX pangkat 4 plus BX kuadrat plus CX kemudian plus D. Nah, kalau bentuknya pembagi seperti ini berarti nanti K1-nya adalah bukan negatif C per A tapi negatif D per A, kemudian K2-nya adalah negatif C per A, sedangkan K3-nya adalah negatif B per A, seperti itu. Jadi untuk yang pembagi lebih dari 2 bisa juga menggunakan Horner-Kino. Jadi untuk pembagian polinomial seperti itu. Langsung ke contoh soal, ada 4 bentuk pembagi bentuk linear dan bentuk kuadrat. Untuk latihan soal, kalian bisa coba kerjakan latihan soal yang ada di modul atau LKS atau dimanapun latihan soal yang kalian temui, seperti itu. Untuk pembagian polinomial, mungkin seperti itu dulu. Kita akan bahas materi polinomial yang lebih lanjut di video-video berikutnya. Untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.